Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dengan channel Juminto Edu Elkom. Kita akan bahas tentang adanya edukasi, adanya elektronik dan adanya komputer. Tapi tetap pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang komputer, yaitu topiknya adalah pada saat ini banyak sekali komputer yang baru atau laptop yang baru tidak memakai hard disk tapi memakai SSD. Apa itu SSD? Nah, kita akan bahas pada kesempatan kali ini ya tentang SSD dan bagaimana perbedaan antara SSD dengan hard disk. Kita ikuti video berikut ini, tapi sebelumnya subscribe dulu channel ini karena subscribe itu gratis. Oke, kita ikuti video berikutnya. Baik, saudaraku, kita akan bahas bagaimana perbandingan antara hard disk, ini hard disk laptop ya, dengan SSD ya, SSD. SSD ini merek Adata 120 GB. Terus ini adalah tempat ya, tempat SSD gitu ya, tempat SSD. Apa kegunaan ini semua? Kalau yang ini untuk kalau dalam satu hard disk itu dibagi dua partisi, maka partisi C itu yang digunakan untuk Windows-nya ya. Untuk Windows, aplikasi-aplikasi itu masuk di dalam drive C ya. Tapi kalau untuk data masuknya di drive D atau data 1. Biasanya kalau saya inisialkan untuk D itu untuk data adalah data 1. Ini adalah hard disk. Hard disk ini dalamnya itu seperti ini Bapak Ibu. Di dalamnya ada disk ya, ada piringan ya, ada piringan warna putih keras ya, maka dinyatakan dengan hard atau keras, terbuat dari semacam tembaga di plastik ini plastik ya, ini CD-ROM biasa ya, CD-ROM biasa. Tapi kalau yang di sini bentuknya seperti ini, hard disk tapi dalamnya adalah piringan bentuknya seperti ini. Nah, ini cara kerjanya Bapak Ibu. Ini kalau di dalam hard disk ini, itu ada head ya. Head ini membaca di sini, membaca data ya. Jadi head ini membaca dan seterusnya. Kalau berapa kali RPM ya, rotasi per menit itu satu kali putaran, si head ini itu tergesek terus menerus Bapak Ibu ya, tergesek terus menerus. Nah, ini yang menyebabkan kadang-kadang head ini akan menjadi aus gitu kalau ini hard disk ya. Hard disk itu harganya lebih murah Bapak Ibu ya, harganya lebih murah kalau dibandingkan dengan ini Adata, harganya itu 300 ya, harganya 300, kapasitas 120 GB. Kalau ini ya 300 dapat 320 GB Bapak Ibu ya. Uang 300 dapat 320 GB. Tapi kalau ini uang 300 hanya dapat 120 GB. Nah, ini untuk hard disk ya, diantara itu ada kelemahan dan kelebihan ya. Kelebihannya ini lebih murah. Terus sekarang itu masih banyak yang pakai hard disk ya, pakai hard disk baik itu yang 320, yang 250, yang 500 sampai yang 1 tera Bapak Ibu ya. Ini hard disk seperti ini Bapak Ibu. Ini kelebihannya murah, terus banyak di pasaran, terus mudah dipartisi. Kekurangannya Bapak Ibu, karena ini di dalam hard disk ini ada disk seperti ini dan ada head ini kalau terkena guncangan itu riskan Bapak Ibu, apalagi kalau Bapak Ibu yang biasa pakai motor itu ya, pakai motor terus laptopnya itu taruh di bagasi itu di depannya, itu riskan ya. Sedang di bawah saja di jok itu ada riskan ya, karena apa, namanya hard disk ini tidak tahan goncangan. Kalau satu kali saja head yang di sini itu sampai meleset Bapak Ibu ya, ini riskan dan cepat rusak hard disk ini. Nah, itu kelemahannya adalah cepat rusak, tidak tahan goncangan.
seiring dengan waktu hard disk yang sudah berumur ya, karena berapa kali gesekan head di sini ya, head dengan disk itu bergesek, apalagi sudah tahunan, satu kali Bapak Ibu pakai saja satu hari itu sudah berapa kali RPM gitu ya, berapa kali putaran, itu sudah banyak sekali. Makanya untuk head itu cepat rusak Bapak Ibu ya. Paling lama kalau yang ini biasanya 5 tahun lah. 5 tahun itu sudah tergolong bagus kalau 5 tahun masih bisa dipakai. Tapi kalau 5 tahun itu masih bagus, masih lancar, tidak ada yang bad sector, itu ya bagus, itu termasuk awet. Itu untuk merek itu enggak, apa itu tergantung dengan merek, enggak mesti ya. Ada yang merek Samsung, ada yang merek Seagate, ada yang merek WD, dan itu tergantung dari rezekinya masing-masing. Kalau ada yang pakai WD itu bagus, awet, ada yang pakai Samsung awet, ada yang pakai, tergantung dari rezekinya masing-masing ya. Tidak memilih namanya per merek gitu ya. Itu Bapak Ibu, ini hadis SATA mereknya Seagate Bapak Ibu. Bagaimana dengan ini namanya SSD Bapak Ibu. SSD ini di dalamnya itu tidak terdapat piringan ya, tidak memakai ini, tetapi di dalamnya adalah memakai memori. Kalau seperti ini ada RAM Bapak Ibu. Nih ya. Ini ada RAM, memori. Nah, ini adalah RAM. Ini memori. Ini juga memori. Nah, ini satu memori ini dengan kapasitas 2 GB Bapak Ibu, berarti satu ininya, satu chipnya ini, satu IC-nya itu adalah 2 GB dibagi 8, sekitar 2,5 ya, 2,5 250 mega ya. Ini dikalikan 8 jadinya 2 GB ya. Tetapi kalau yang namanya ini SSD ini bisa kapasitas 120 ya, 120 GB. Nah, 120 GB ini dalamnya berisi IC Bapak Ibu. Jadi ini tidak rentan terhadap goncangan. Apabila Bapak Ibu pakai motor itu perlu yang seperti ini ya, karena ini tahan goncangan. Fungsinya sama dengan ini Bapak Ibu. Ini bisa dipartisi C dan D. Jadi C untuk program Windows-nya dan untuk aplikasi yang lain, sedangkan D-nya bisa untuk data begitu Bapak Ibu. Jadi ada hard disk, ada SSD Bapak Ibu. Nah, saya barusan dapat kiriman juga ini ya. Ini ada SSD, terus ini ada tempat dari SSD namanya CADI ya. CADI ini untuk tempat SSD. Nah, ini fungsinya apa Bapak Ibu? Fungsinya adalah untuk pengganti adanya CD-ROM ya. Kalau laptop seperti ini, laptop Acer gitu ya, kan ini ada CD-ROM gitu ya, ada CD-ROM. Ini bisa diganti Bapak Ibu ya, ini diganti dengan ini ya. Ini ditarik ya, nah nanti diganti dengan ini gitu ya. Jadi nanti di dalam laptop ini itu ada SSD di sini, digunakan untuk Windows dan Office ya, dan aplikasi yang lain. Sedangkan hard disk yang di dalam itu digunakan untuk data Bapak Ibu. Nah, ini ya, jadi nanti Bapak Ibu apabila ingin mengupgrade dari hard disk ke SSD itu gampang banget ya, tinggal pasang, install, selesai gitu ya. Itu Bapak Ibu, kita telah membahas tentang bagaimana dengan hard disk, bagaimana dengan SSD. Nah, bagaimana dengan tempat SSD. Ini pas sekali kalau dipasang sini gitu. Itu Bapak Ibu, kita sudah selesai bahas tentang hard disk, SSD, dan tempat SSD ini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Tinggal pilihan itu tergantung kepada Bapak Ibu semuanya, tergantung pada saudara-saudaraku semuanya.
dan ini hanya sebagai gambaran adanya hadis, adanya SSD, adanya KD SSD atau tempat dari SSD. Demikian yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Barangkali ada manfaatnya, silakan di like dan subscribe channel ini gitu Bapak Ibu. Dan apabila ada manfaat lagi bisa berbagi kepada temannya, bisa lewat Facebook, lewat Instagram ataupun yang lainnya Bapak Ibu. Itu sebagai gambaran perbandingan antara SSD dengan hadis. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan video yang akan datang.